teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ari di channel Ari Fun Project. Nah, kali ini saya akan mereview sebuah sepatu badminton dari brandnya Eagle. Nah, ini made in Indonesia ya, yaitu SS Pro 01 atau SS Pro One. Nah, ini dia sepatunya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut bahas mengenai sepatu ini, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel ini, jangan lupa klik link di atas untuk video-video review sebelumnya. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan klik tombol subscribe, nyalakan tombol loncengnya, share, dan like juga video ini. Nah, sekarang kita lanjut bahas mengenai sepatu ini. Dari yang pertama yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri, sepatu ini dibanderol kisaran harga Rp360.000 sampai dengan Rp450.000. Kemudian untuk bahannya sendiri, nah untuk upper dari sepatu ini atau bagian atasnya sepatu ini terbuat dari bahan synthetic leather yang dipadukan dengan bahan mesh. Nah, untuk meshnya sendiri ada di sini ya, di bagian depan sini, kemudian di bagian samping, dan di bagian sisi dalamnya, dan di bagian belakangnya sini. Nah, kemudian untuk midsole-nya sendiri, nah ini terbuat dari bahan pylon dengan teknologi khusus dari Eagle ya, yaitu Eco Plus. Nah, ini dia. Dan untuk outsole-nya sendiri, nah ini outsole-nya dia menggunakan rubber karet seperti ini. Dan ini udah non marking ya, jadi otomatis pasti lengket dan juga enak ketika dipakai di lapangan indoor. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai harga dan juga bahan dari sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai teknologi apa saja yang ada di dalam sepatu ini. Nah, yang pertama yaitu dia menggunakan teknologi yang namanya collar lining mesh. Nah, itu ada di bagian dalamnya ini. Jadi meshnya ini benar-benar enak ya. Nah, ini lembut dan juga nggak panas ketika dipakai. Jadi otomatis akan mempengaruhi kenyamanan kalian ketika menggunakan sepatu ini. Dan di bagian insole-nya juga sama ya, bahannya seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya Seon Frame True Solid Stabilizer. Nah, ini ya. Jadi dia diletakkan di bagian sini. Jadi ini keras ya, terbuat dari bahan TPU. Jadi fungsinya sendiri ini sebagai stabilizer di bagian tumit kaki kalian. Seperti itu. Next, ada yang namanya teknologi power grade di bagian outsole-nya atau bagian rubbernya. Nah, Eagle mengklaim rubber ini dibuat dengan bahan yang memang benar-benar berkualitas ya, sehingga benar-benar lengket dan juga tahan lama seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi Extra Fit Lace System. Nah, ini adalah teknologi yang ada di dalam pengait tali sepatu ini yang memiliki fungsi untuk membuat kaki kalian tidak gampang slide ketika menggunakan sepatu ini. Nah, dengan adanya teknologi ini otomatis power loss akan berkurang karena kaki kalian akan berasa fit ketika menggunakan sepatu ini, dan juga untuk slide-slide yang terjadi itu dapat dikurangi dengan adanya teknologi ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya teknologi Pylon Eco Plus. Nah, ini dia. Jadi pylonnya ini merupakan formula khusus yang didesain oleh Eagle sehingga benar-benar enak dan benar-benar nyaman ketika dipakai, sekaligus sebagai shock absorption di dalam sepatu ini yang membuat gerakan kalian akan berasa lebih nyaman dan tentunya menghindari risiko cedera. Kemudian selanjutnya ada yang namanya D Plus Skin. Nah, ini dia. Jadi ini adalah synthetic leather-nya yang diklaim oleh Eagle itu bisa kuat dan tahan lama ya. Jadi durabilitasnya itu bisa terjaga seperti itu. Kemudian selanjutnya ada yang namanya X-Guard. Nah, X-Guard-nya itu ada di bagian sininya. Jadi fungsinya sebagai stabilizer juga sama seperti yang ada di bagian tumitnya, tapi ini di bagian tengahnya. Jadi ini udah lumrah ya ada di sepatu-sepatu badminton. Jadi dia letakkan di bagian sisi kiri kanan dan di bagian tengahnya sini. Jadi bahannya sendiri itu bahan TPU ya. Nah, jadi itu dia teman-teman beberapa teknologi yang disematkan di dalam sepatu ini yang tentunya itu siap mendukung performa kalian di atas lapangan. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini. Nah, untuk desainnya sendiri menurut saya sepatu ini punya desain yang eye catching ya, dan juga mix warnanya itu keren menurut saya. Nah, untuk desainnya sendiri di sisi bagian depannya sini, nah ini dia. Jadi ini fully cover oleh bahan synthetic leather ya, dan untuk meshnya ada di bagian sini. Di sini ada breathable area juga, dan di bagian sisi luarnya, nah ini. Oke, nah ini synthetic leather di bagian bawah sampai ke atas sini ya. Dan ini terbuat dari bahan mesh. Nah, synthetic leather-nya ada di kecil di bagian sini, nah, seperti ini. Kemudian di sini ada extra fit lace system ya, tadi sudah dijelaskan. Jadi ini pengait-pengait tali sepatunya. Dan di sini, nah ini ada pakai dia membran mesh ya, jadi transparan seperti itu. Kemudian di bagian midsole-nya sendiri di sini ada tulisan Eco Plus, tadi udah dijelaskan ya. Dan di bagian belakangnya, jadi dia polos ya. Nah, di sini ada cetakan logonya Eagle. Jadi di TPU-nya yang keras ini, stabilizernya ya. Kemudian sisi bagian dalamnya juga hampir sama dengan sisi bagian luarnya.
Di sini ada mesh. Nah, ini dia synthetic leadernya sebagian sini. Dan ini juga pakai membran mesh ya. Jadi dia tembus sampai ke dalam. Dan di sini ada print-printan berwarna glossy gini, hitam glossy ini, jadi kelihatan keren lah ya. Dan untuk tali sepatunya ini lumayan panjang. Dan untuk desain lidahnya, nah dia mengikuti bentuk kaki kalian seperti ini. Jadi nggak polos ya. Nah, seperti ini dia. Dan ini agak pendek sih. Kemudian untuk insole-nya, nah untuk insole-nya sendiri ini, nah keren dan juga smooth atau lembut ya. Nah ini, jadi otomatis enak banget ketika dipakai. Jadi ada rongga-rongga seperti ini, keren. Dan untuk jahitannya ya lumayan rapi, seperti itu. Dan untuk spons yang di samping kiri kanannya ini lumayan tebal, tapi nggak yang tebal-tebal amat ya. Tapi ini bisa support kaki kalian kok, dan juga nyaman ketika dipakai. Kemudian lanjut ke bagian outsole-nya. Nah, untuk outsole-nya sendiri, untuk pattern-nya itu seperti ini ya. Nah, di bagian belakangnya juga bentuknya seperti ini. Dan di bagian tengahnya sini sudah ada bahan TPU ya. Kiri kanannya juga sama. Jadi fungsinya sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai desain keseluruhan dari sepatu ini yang menurut saya memang bagus dan juga eye-catching seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari sepatu ini menurut saya pribadi. Nah, yang pertama yaitu kelebihannya. Untuk kelebihannya sendiri seperti yang sudah saya bilang tadi, desainnya itu bagus dan juga untuk pilihan warnanya itu juga keren ya. Selanjutnya untuk insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri ini juga benar-benar nyaman banget, jadi empuk banget ketika dipakai. Jadi bisa full support lah ke kaki kalian, dan juga midsole-nya juga ini empuk, jadi perfect combination ya, atau kombinasi yang sempurna ketika dipakai. Benar-benar lembut dan juga enak ketika dipakai di atas lapangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya area breathable di sepatu ini itu lumayan luas ya. Jadi di bagian depan sini dan di bagian sisi kiri kanannya juga breathable, jadi otomatis pasti enak banget ketika dipakai dan juga nggak panas ya. Dan selain itu juga dia untuk bahan di bagian dalamnya ini juga nggak panas dan juga nyaman banget ketika dipakai seperti itu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah dia sudah menggunakan double stabilizer ya. Biasanya sepatu-sepatu range harga 400-an itu cuman ada stabilizer di bagian sininya atau TPU di bagian sininya, tapi ini ada dua di bagian sini dan juga di bagian tumitnya sini, jadi itu poin plus lah ya. Kemudian selanjutnya sepatu ini juga punya tekstur yang lentur ya, jadi nyaman banget ketika digunakan untuk bergerak di atas lapangan. Nah ini lentur banget ya, jadi enak lah ketika dipakai. Nah, kemudian selanjutnya untuk jahitan-jahitannya rapi dan juga untuk cutting-cuttingnya itu juga rapi ya, kecuali lemannya. Kemudian sepatu ini juga ringan, jadi enak banget, enteng banget, berasa nggak pakai sepatu ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentunya harganya lumayan terjangkau, dan yang pasti ini made Indonesia. Jadi buat kalian yang nasionalismenya tinggi, kalian bisa beli sepatu ini. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai kelebihan yang ada di dalam sepatu ini. Sekarang kita akan lanjut bahas mengenai kekurangannya seperti apa. Nah, yang pertama yaitu untuk finishing lem yang ada di dalam sepatu ini agak sedikit kurang rapi ya, tapi mungkin bagi sebagian orang itu nggak masalah. Kemudian selanjutnya kekurangannya ada di bagian teknologi extra fitless system ini, atau di pengait tali sepatunya ini. Memang untuk bahannya sendiri menurut saya ini agak sedikit tipis ya, dan untuk jahitannya juga agak sedikit minim, jadi ini rentan lepas atau rusak ya ketika dipakai seperti itu. Tapi nggak tahu juga karena memang belum dicoba dan juga belum dipakai ya. Nanti saya akan update gimana kondisi pengait tali sepatunya ini setelah intens dipakai sepatunya, karena memang sepatunya akan dipakai seperti itu. Kemudian selanjutnya menurut saya sepatu ini agak sedikit narrow ya di bagian depannya, jadi itu menurut saya adalah sebuah kekurangan, karena memang karakter kaki orang-orang Indonesia itu sebagian besar ya, walaupun nggak semuanya, dia punya karakter yang agak sedikit lebar di bagian depannya. Nah, saya sendiri ketika pakai sepatu ini memang agak sedikit sempit di bagian depannya. Nah, kemudian untuk kekurangan yang terakhir adalah menurut saya sepatu ini agak sedikit gimana ya, agak sedikit ringkih atau enggak, yang feel-nya itu enggak terlalu solid ketika dipegang. Mungkin karena memang berat atau bobotnya ini yang ringan ya, jadi feelingnya ketika dipegang itu agak berasa gimana gitu ya, jadi enggak gitu, enggak mantep. Jadi karena saya terbiasa megang sepatu Li-Ning ataupun Yonex, jadi ketika pegang sepatu ini memang feel-nya itu agak sedikit ringkih atau enggak terlalu solid lah seperti itu. Susah bilangnya atau susah jelasinnya seperti itu. Nah, jadi itu dia teman-teman mengenai beberapa kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam sepatu ini. Tapi secara overall memang menurut saya sepatu ini recommended lah untuk dibeli, karena harganya yang lumayan murah
dan teknologi yang ditawarkan itu lumayan banyak dan juga tentunya itu bisa mensupport performa kalian selama menggunakan sepatu ini di atas lapangan seperti itu. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin ada tambahan-tambahan juga kalian bisa tulis di kolom komentar. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di review berikutnya.